Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Kami harap baik-baik saja ya. Oh ya, kami dari Universitas Mahasaraswati Denpasar, jurusan Manajemen Keuangan, ingin mempresentasikan silabus ke-14 yaitu permasalahan UKM, mata kuliah Koperasi UMKM dengan dosen pengampu Nimade Satya Utami SEMM. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Dimulai dari yang pertama, yaitu Putu Ayu Purnamasari sebagai pembicara pertama. Saya sendiri, Niwayandian Yuliartiani sebagai pembicara ketiga. Dan yang terakhir, Niwayan Rianasari sebagai pembicara kedua. Nah, di silabus 14 ini ada 3 sub pembahasan. Yang pertama adalah sifat permasalahan, yang kedua ada macam permasalahan yang dihadapi, dan yang ketiga ada bentuk kelembagaan untuk perusahaan dan implementasi kebijakan usaha, dan yang terakhir dilanjutkan dengan kesimpulan. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu sifat permasalahan. Masalah itu apa sih? Mungkin kata masalah itu sendiri sudah sering kita dengarkan, bahkan kita alami. Tetapi, jarang ada yang mengetahui apa sih arti masalah itu sendiri. Jadi, masalah itu adalah suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Atau bisa menjadi kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Selanjutnya yaitu sifat permasalahan. Masalah-masalah yang dihadapi banyak pengusaha kecil dan menengah biasanya bersifat multidimensi. Selain itu, secara alami, ada beberapa permasalahan yang bersifat lebih intern atau sumbernya berada di dalam perusahaan. Sedangkan lainnya bersifat ekstern atau sumbernya di luar perusahaan atau di luar pengaruh perusahaan. Dua masalah ekstern yang lebih banyak pengusaha kecil dan menengah dianggap paling serius adalah keterbatasan akses ke bank dan distori pasar, atau output maupun input yang disebabkan oleh kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan pemerintah yang tidak kondusif, yang sengaja maupun tidak disengaja lebih menguntungkan pengusaha besar termasuk investor asing. Materi selanjutnya, macam permasalahan yang dihadapi UKM. Menurut kalian, masalah apa saja sih yang sering dihadapi UKM? Ya, macam permasalahan yang dihadapi UKM yaitu 1. Minimnya modal usaha jadi permasalahan UKM paling mendasar. 2. Kurang tahu bagaimana cara membesarkan bisnis. 3. Kurangnya inovasi produk. 4. Kesulitan mendistribusikan barang. 5. Belum memaksimalkan pemasaran online. 6. Tidak adanya branding adalah permasalahan UKM yang cukup serius. 7. Tidak melakukan program loyalitas pelanggan. 8. Masih mengandalkan pembukuan secara manual. 9. Tidak memiliki mentor. Dan yang terakhir, tidak memiliki izin usaha resmi. Setelah kita mempelajari macam permasalahan yang dihadapi UKM, mari kita beranjak ke materi berikutnya, yaitu bentuk kelembagaan untuk perumusan dan implementasi kebijaksanaan UKM. Bagaimana arah kebijaksanaan UKM? Arah kebijaksanaan pengembangan UKM di Indonesia dinyatakan secara eksplisit di dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN tahun 1999 sampai dengan 2004. Pedoman kebijaksanaan negara ini menggarisbawahi 28 butir mengenai arah kebijaksanaan pembangunan ekonomi nasional untuk periode tahun 1999 sampai dengan 2004. Selanjutnya, kerangka kerja kebijaksanaan terdiri dari 3 kebijaksanaan utama, yaitu yang pertama, sistem ekonomi kerakyatan yang didasarkan pada mekanisme pasar. Yang kedua, penciptaan iklim bisnis yang kondusif untuk memberdayakan KUKM. Yang ketiga, kebijaksanaan peningkatan kapasitas KUKM. Di poin B ada struktur pemerintahan.
Pelaksanaan pemerintahan adalah presiden dan kabinetnya, sedangkan kekuasaan legislatif di Indonesia adalah di tangan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR membentuk 9 komisi adalah termasuk persiapan, diskusi, dan penyempurnaan dari undang-undang yang diusulkan dalam bidangnya masing-masing. Diskusi dan penyempurnaan rencana APBN atau RAPBN yang diusulkan oleh pemerintah atau kabinet dan melakukan monitor dan evaluasi. Kesembilan komisi-komisi tersebut masing-masing dengan bidang atau sektornya masing-masing sebagai berikut. Komisi 1 terdiri dari pertahanan dan keamanan, hubungan luar negeri, dan informasi. Komisi 2 hukum, hak asasi manusia, dan masalah-masalah dalam negeri. Komisi 3 ada pertanian, kehutanan, dan kelautan. Komisi 4 ada transportasi, pemukiman, dan infrastruktur daerah. Komisi 5 ada industri, perdagangan, koperasi, dan turisme. Komisi ke-6 ada agama dan pendidikan. Komisi ke-7 ada kesehatan dan kesejahteraan sosial. Komisi 8 ada energi, sumber daya mineral, penelitian teknologi, dan lingkungan. Komisi 9 ada keuangan, perbankan, perencanaan, pembangunan. Dalam hal eksekutif, struktur pemerintahan secara garis besar dapat dibagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama adalah bentuk kebijaksanaan dan koordinasi. Kabinet terdiri dari sejumlah menteri yang memiliki kontrol secara keseluruhan dari pemerintah, memimpin dan mengkoordinasi departemen-departemen dan badan-badan dan menentukan kebijaksanaan pemerintah. Yang kedua ada manajemen. Menteri Keuangan adalah manajemen kunci dari pemerintah dan bertanggung jawab atas perumusan strategi ekonomi, kebijaksanaan fiskal, anggaran nasional, dan manajemen BUMN. Yang ketiga ada departemen-departemen. Departemen-departemen pemerintah yang umum disebut dengan departemen teknis secara tradisional adalah motor utama yang menjalankan dan mengefektifkan kebijaksanaan pemerintah dan dibiayai oleh Menteri Keuangan atas persetujuan Parlemen DPR. Yang keempat ada menteri-menteri negeri. Kementerian-kementerian non-departemen yang dikenal dengan sebutan Menteri Negara tidak memimpin suatu departemen. Mereka adalah asisten dari presiden yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Tugas utama mereka adalah untuk membantu presiden dalam merumuskan kebijaksanaan di bidang-bidang tertentu kegiatan-kegiatan pemerintah. Yang terakhir adalah badan-badan pelaksana. Seperti banyak negara-negara lain, badan pelaksana dibentuk untuk mematahkan struktur pemerintahan yang baku, yang susah digunakan ke dalam unit-unit yang berdiri bebas dan lebih fleksibel dalam bentuk memisahkan pemberian layanan dan implementasi fungsi-fungsi dari departemen-departemen dan tanggung jawab utama dari pembuatan kebijaksanaan dan strategi. Di poin 2 ada pada tingkat regional. Dalam hal legislatif, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, bupati atau wali kota ditentukan oleh DPRD, kabupaten atau kota, dan harus disetujui oleh presiden. Bupati atau wali kota bertanggung jawab kepada DPRD. Setiap macam kebijaksanaan daerah yang dikeluarkan oleh bupati atau wali kota harus disetujui oleh DPRD. Oleh karena itu, peranan DPRD adalah untuk mengawasi pelaksanaan dari undang-undang atau peraturan-peraturan daerah yang disetujuinya. Nah, dan untuk contohnya di sini kita memakai Koperasi Werdi Mekarsari Sedana yang terletak di Penarungan, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Semua koperasi kemungkinan ada kredit macetnya, beda besar dan kecilnya saja. Cara yang digunakan oleh KSP Werdi Mekarsari Sedana untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan cara menjalankan SOP dan SOM dan melakukan pengawasan yang netral.
pengawasan memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan koperasi. Intinya, penyaluran kredit jangan sampai menyalahi aturan, seperti contohnya, kredit dalam jumlah yang besar namun jaminan sangat rendah. Ini merupakan penjelasan salah satu dari pengurus KSP Wirdi Mekarsari Sedana yang disapa dengan AJ. Nah, dalam penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan SOP, SOM, dan pengawasan dapat mengurangi masalah-masalah yang dihadapi oleh UKM koperasi. Nah, di sini kita juga menyediakan 3 pertanyaan untuk teman-teman yang mungkin mau menjawabnya. Bisa tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sifat masalah yang sering dihadapi oleh para pengusaha kecil bersifat multidimensi, seperti keterbatasan modal, kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik, SDM yang tidak memadai, informasi mengenai pasar, kurangnya inovasi produk, kesulitan mendistribusikan barang, belum memaksimalkan pemasaran online, tidak melakukan program loyalitas pelanggan, dan masih melakukan pembukuan secara manual. Nah, arah kebijakan UKM terdiri dari 3 kerangka, yaitu sistem ekonomi kerakyatan yang didasarkan pada mekanisme pasar dengan persaingan yang adil. Yang kedua, menciptakan iklim bisnis yang kondusif. Yang ketiga, kebijaksanaan meningkatkan kapasitas UKM. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan mengenai materi permasalahan UKM, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video pembelajaran kami. Semoga bisa membantu dan bermanfaat ya teman-teman. See you next time.